حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membaca muqaddimah dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwasanya kitab yang beliau karang ini memang diinginkan adalah ikhtisar, yaitu pembahasan yang ringkas dalam permasalahan ushulul fiqh. Adapun pembahasan mengenai hamdalah, kemudian seputar muqaddimah telah kita lewati berkali-kali dalam pembahasan awal-awal suatu kitab ikhwanillah. Baik. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Qala rahimahullahu ta'ala usulul fiqh. Ta'rifuhu, pengertiannya. Usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibarain. Mengetahui yang demikian ini penting untuk memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang sedang kita pelajari. Sebagaimana kita mempelajari nahwu butuh mengerti nahwu itu apa, mempelajari hadis butuh mengetahui hadis itu apa. Demikian pula ketika kita mempelajari usulul fiqh butuh mengetahui makna dari usulul fiqh. Beliau mengatakan bahwasanya usulul fiqhi didefinisikan berdasarkan dua sisi pandang. Al-awwal bi'tibari mufradaih. Yang pertama dilihat dari sisi masing-masing kata yang menyusunnya secara satu persatu. Ya, mufrad dari usulul fiqh, yaitu kata usul sendiri, kata fiqh sendiri maksudnya. Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Yaitu yang dimaksud dengan sisi pandang yang pertama ini ikhwani fillah, yaitu dilihat dari sisi pandang makna kalimat usul itu apa, atau lebih bagusnya karena kalimah dalam bahasa Arab dipakai untuk kata. Baik. Dilihat dari sisi pandang makna kata usul apa dan kata fiqh itu apa. Fal usulu jam'u aslin. Maka sekarang kita masuk pada penjelasan masing-masing dari dua kata tersebut. Al-usul adalah bentuk jamak dari aslun. Aslun mufrad, jamaknya usul. Maknanya apa aslun itu? Wa huwa ma yubna alaihi ghairu. Yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain. Ini namanya asl. Ya. Wa min dzalika aslul jidal wa huwa asasuh. Dan diambil dari makna bahasa ini ikhwani fillah aslul jidal. Yang dimaksud yaitu asasnya, pondasi tembok. Ketika seorang mengatakan aslul jidal, asal di sini adalah sesuatu yang dibangun di atasnya tembok. Berarti apa? Pondasi. Baik. Wa aslus syajarah. Aslul syajarah asal dari suatu pohon. Asal suatu pohon itu apa? Alladzi yatafarra'u minhu awsanuha, yaitu pokok suatu pohon atau pangkal pohon, yaitu sesuatu yang bercabang-cabang darinya ranting-ranting. Nah,
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Ini di antara kalimat asal yang datang dalam Al-Qur'an. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang suatu kata yang bagus, kalimat thayyibah, yang ditafsirkan oleh para ulama yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang dimisalkan seperti pohon yang bagus, yang pangkalnya tertancap kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya ya di langit. Yakni bercabang-cabang begitu lebat di langit. Jadi pangkalnya dengan kokoh tertancap dan cabang-cabangnya di langit. Nah, ini asal, yaitu ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain. Baik. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli usul tentang makna asal secara bahasa ikhwanillah, yang juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Sekarang kita beranjak pada kata yang kedua yang menyusun istilah usulul fikhi. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Dan fikih yang dimaksud secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan dari kata fikih yang bermakna pemahaman ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa siapa ini? Doa Nabiullah Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Doanya wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, ikatkanlah ya ikatan dari lisanku. Maksudnya apa? Agar lisan ini bisa menjelaskan dengan gamblang, tidak kaku dalam menjelaskan, ringan dalam mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan ini juga penting ikhwanillah kepada kita semua untuk berdoa dengan doa tersebut, ya, untuk menyampaikan kepada manusia agar ikatan-ikatan yang ada di lisan ini Allah Subhanahu wa taala lepas, sehingga mudah untuk menyampaikan kepada manusia. Tujuannya apa? Yafqahu qawli, agar mereka bisa faqih ya terhadap perkataanku. Maksudnya apa? Agar mereka bisa memahami perkataanku. Jadi makna al-fiqh yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-fahmu, pemahaman. Baik. Ini yang perlu diingat-ingat ikhwanillah, walaupun memang kalau kita melihat kitab-kitab usuliyin, mereka berselisih pendapat tentang makna fiqh secara bahasa. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah fiqh pemahaman yang teliti. Ada yang lain ya dengan ibarah yang lain, tapi ini adalah makna yang paling mudah dan merupakan makna yang disebutkan oleh kebanyakan ahli usul dan dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwasanya al-fiqhu maknanya al-fahmu. Wastilahan, sekarang makna fiqhu secara istilah yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ini secara istilah. Fikih itu apa? Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, yang sifatnya apa? Amaliyah. Hukum-hukum syar'i dalam pengamalan. Bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci.
Baik. Jadi fikih yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang diamalkan oleh manusia dengan dalil-dalil secara terperinci. Ini namanya fikih. Berarti dengan ini telah kita ketahui ya makna dari usul dan makna dari fikih. Ketika kita melihat usulul fikih dari sisi kata yang menyusunnya. Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan selanjutnya, fal muradu biqaulina ma'rifatu al-ilmu wad-dhann. Lianna idrakal ahkamil fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masailil fiqhi. Sekarang beliau ingin mensyarah makna fiqh secara lebih lanjut. Dalam fiqh, makna fiqh yang beliau sampaikan tadi, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiriyah. Sekarang kenapa Syekh menggunakan ma'rifah? Ma'rifah yang dimaksud dengan perkataan kami ma'rifah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, mencakup al-ilmu wad-dhann. Jadi kata ma'rifah pengetahuan, ikhwani fillah, pengetahuan itu mencakup ilmu dan mencakup dhann. Apa perbedaan antara keduanya? Baik. Al-ilmu adalah sesuatu yang yakin, sedangkan dhann adalah sesuatu yang masih ya berupa sangkaan. Dan dhann ada dua macam, dhann yang marjuh dan dhann yang rajih. Dhann yang sangkaan yang lemah dan sangkaan yang kuat. Aku punya sangkaan kuat bahwasanya hukum perkara ini demikian-demikian. Baik. Nah, ma'rifah mencakup kedua hal tersebut. Kenapa tidak hanya dibatasi pada ilmu saja? Lianna idrakal ahkamil fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan. Dikarenakan ya pengetahuan terhadap hukum-hukum fikih itu terkadang yakin, terkadang berupa sangkaan. Sebagaimana didapati pada kebanyakan permasalahan-permasalahan fikhiyah. Para ulama rahimahullah ta'ala ketika didapati perselisihan tentang suatu hukum, kalau dalilnya jelas, ya tegas dan sahih, maka ini ilmu. Tapi terkadang di sana ada dalil yang tidak tegas menunjukkan suatu perkara, maka ini turun derajatnya ke sesuatu yang dhann, sesuatu yang berupa sangkaan, tapi sangkaan yang kuat. Ya, persangkaan kuat bahwasanya yang rajih dalam masalah ini demikian-demikian. Baik. Sehingga Syekh menggunakan kata ma'rifah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-ahkam syar'iyyah? Beliau mengatakan wal muradu biqaulina al-ahkam syar'iyyah al-ahkamul mutalaqqatu minasyar'i, yaitu hukum-hukum yang diambil dari syariat. Ini adalah hukum-hukum syar'i, kal wujubi wat tahrimi, seperti wajib dan haram. Ini diambil dari syariat. Yang insyaallah taala hal inilah yang akan kita pelajari dalam ya pembahasan kita, ikhwani fillah. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah. Maka keluar dengan batasan ini ketika Syekh memberikan batasan pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i, berarti keluar darinya hukum-hukum akli, hukum-hukum akal. Ini bukan pembahasan kita, bukan pembahasan fikih. Kama arifati annal kulla akbaru minal juz. Seperti pengetahuan bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini diketahui dengan akal, ya kan? Namanya sesuatu yang keseluruhan, ini tentunya lebih besar dari sesuatu yang bagian saja. Ya, aku memberikan roti misalnya 1 piring penuh. Ini keseluruhan yang dimaksud.
Kemudian tentunya ini lebih banyak, lebih besar daripada seseorang memberikan sepertiganya. Ini sesuatu yang diketahui dengan akal. Wal ahkamul adiyah juga keluar dari batasan hukum-hukum syar'i, yaitu hukum-hukum adiyah, hukum-hukum kebiasaan yang dibangun di atas kebiasaan manusia. Ini bukan pembahasan fikih. Kama rifati nuzulit tal fil lailati syatiyah idza kana al-jawu sahwan. Sebagaimana pengetahuan tentang turunnya embun di malam yang dingin apabila udaranya cerah. Baik. Tentunya akan turun embun. Ini pengetahuan berdasarkan apa? Kebiasaan. Misalnya orang-orang tua, alhamdulillah, kebiasaan, mengetahui kebiasaan, mengetahui hukum-hukum berdasarkan kebiasaan. Misalnya, ya kalau ingin mengetes di tanah ini ada air atau tidak, biasanya diletakkan di situ dedaunan. Kalau diletakkan dedaunan kemudian berembun, ini berarti di bawahnya kemungkinan ada airnya. Ini hukum-hukum adiyah, hukum-hukum yang dibangun di atas kebiasaan, percobaan-percobaan. Nah, kedua hukum ini, hukum akal dan hukum adiyah berdasarkan kebiasaan, bukan pembahasan fikih. Karena pembahasan fikih itu berhubungan dengan hukum-hukum apa? Apa Mujahid? Hukum-hukum syar'i. Yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat. Nah, masuk pada batasan berikutnya dari definisi yang disebutkan Syekh. Wal muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Ini penting. Berarti pembahasan fikih adalah pembahasan yang berupa apa? Pembahasan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, sifatnya amali, berhubungan dengan amalan sehari-hari, amalan perbuatan manusia. Maka keluar dari kata amaliyah tersebut, yang dimaksud dengan kata amaliyah tersebut ma la yata'allaqu bil i'tiqad, yaitu apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah, tidak berhubungan dengan keyakinan. Karena ini pembahasan lain, pembahasan akidah. Kas salati wa zakah, seperti salat dan zakat. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka keluar dengan batasan al-amaliyah tersebut, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan i'tiqad. Ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifati, seperti pembahasan tauhidullah dan pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka yang demikian tidaklah dinamakan fikih secara istilah. Ini penting. Tidak dinamakan fikih secara istilah. Adapun secara bahasa tentunya masuk dalam fikih, karena itu masuk dalam kategori pemahaman, ya kan? Seorang memahami tauhid, memahami ya makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ini fikih. Tapi dalam istilah yang digunakan oleh para fuqaha, juga para usuliyun, hal tersebut bukan pembahasan fikih. Paham? Dan di sana ada kaidah ikhwani fillah, la musyahah fil istilah. Tidak ada perselisihan dalam masalah istilah. Jadi tidak perlu ya saling ya berdebat dalam masalah istilah. Karena istilah adalah suatu hal yang kemudian suatu kelompok bersepakat, hal ini diistilahkan dengan ini misalnya. Jadi tidak perlu kemudian seorang berdebat sampai bertikai hanya gara-gara suatu istilah yang digunakan oleh sebagian manusia. Dan biasanya makna secara istilah itu lebih sempit daripada makna secara bahasa. Ini kebanyakannya. Sebagaimana hal ini, fikih secara bahasa bermakna pemahaman, mencakup semua pemahaman. Tapi dalam istilah usulul fiqh,
Yang dimaksud fikih di sini adalah pemahaman yang khusus, yaitu apa? Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Baik, bukan akidah. Kemudian batasan yang terakhir, wal muradu bi qaulina bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Yang dimaksud adalah adillatul fiqhi al-maqrunati bi masail fiqhi tafsiliyah, yaitu dalil-dalil fikih yang disertai dengan masalah-masalah fikih secara terperinci. Baik. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Salat itu tidak diterima tanpa taharah. Dibangun di atasnya hukum fikih bahwasanya ya seorang yang mau salat harus taharah terlebih dahulu. Baik. Ini dalil terperinci untuk suatu masalah yang terperinci. Maka keluar dari batasan terakhir ini bi adillatiha tafsiliyah, yaitu saja bihi usulul fiqh, keluar dengan batasan ini pembahasan usulul fiqh. Kenapa? Li'annal bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqh al-ijmaliyah. Dikarenakan pembahasan pada usulul fiqh yaitu pada dalil-dalil fikih secara global. Jadi kalau fikih membahas dalil-dalil fikih secara terperinci dengan masalah-masalahnya. Misalnya kita mempelajari Bulughul Maram dengan syarahnya, ini pembahasan fikih. Karena kita mempelajari dalil ini, kemudian hukumnya yang diambil dari dalil tersebut. Ini pembahasan fikih. Jadi pengertian fikih sebagaimana dikatakan tadi, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Sedangkan usulul fikhi insyaallah akan kita dapati penjelasannya dari Syekh. Beliau katakan amma tsani, adapun yang kedua, yang dimaksud yang kedua ini dari sisi mana? Dari sisi pandang tadi, karena fikih usulul fikh ya dalam pengertiannya dilihat dari dua sisi pandang. Yang pertama dari sisi pandang masing-masing kata penyusunnya. Telah kita ketahui makna usul dan makna fikih. Sekarang dilihat dari sisi pandang kedua, yaitu bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni al-muayyan. Dilihat dari sisi keadaan usulul fikih itu sebagai laqab untuk suatu cabang ilmu tertentu. Karena usulul fikih ini nama untuk cabang ilmu tertentu, ikhwanifillah. Ya, cabang ilmu tersendiri, sebagaimana nahwu itu cabang ilmu tersendiri, sebagaimana mustalahul hadits itu cabang ilmu tersendiri. Maka sekarang untuk sisi pandang yang kedua dalam memberikan definisi usulul fiqh, yaitu definisi usulul fiqh sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Fa yu'arrafu bi annahu ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyah. Ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Maka diberikan pengertian untuk cabang ilmu usulul fiqh itu bahwasanya usulul fiqh adalah suatu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Ini pembahasan pertama dalam usulul fiqh. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana cara mengambil faidah dari dalil-dalil yang global tadi. Wa halil mustafid, dan yang membahas tentang keadaan orang yang bisa mengambil faidah
dari dalil-dalil yang global tersebut. Dari sini kita ketahui bahwasanya pembahasan utama usulul fikih ikhwani fillah dibangun di atas 3 hal, yaitu membahas dalil-dalil fikih secara global. Kemudian bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil fikih yang global tersebut. Yang ketiga, membahas keadaan orang yang mengambil faedah, apakah dia itu mujtahid atau muqallid. Syekh menjelaskan, fal muradu biqaulina al-ijmaliyah, yang dimaksud dengan perkataan kami al-ijmaliyah yaitu al-qawaidul ammah, kaidah-kaidah secara umum atau kaidah-kaidah yang umum, kaidah-kaidah yang luas. Ini makna ijmaliyah. Jadi bukan membahas dalil-dalil fikih yang terperinci, tapi usulul fiqh adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global. Mithal qaulihim al-amru lil wujub, seperti perkataan ahli usul al-amru lil wujub. Perintah itu ya untuk menunjukkan kewajiban. Ini dalil umum ikhwani fillah. Jadi perintah menunjukkan kewajiban. Wan nahyu lit tahrim, dan larangan itu menunjukkan keharaman. Wasihhatu taqtadin nufud, kesahihan yaitu keabsahan suatu perkara ini melazimkan an-nufud, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Suatu yang telah sah, maka ya lazimnya, konsekuensinya ikhwani fillah bahwasanya hal tersebut ya diterima, dilaksanakan. Misalnya jual beli telah sah ikhwani fillah, maka melazimkan apa? Perpindahan hak milik. Baik, ini namanya an-nufud, yang insyaallah nanti akan kita semakin pahami istilah-istilah tersebut. Fa kharaja bihi al-adillatu at-tafsiliyah, maka keluar dengan batasan kata al-ijmaliyah ini dalil-dalil yang terperinci. Fala tudkaru fi usulil fiqhi illa ala sabilit tamthilil qa'idah, maka tidaklah disebutkan dalil-dalil yang terperinci tersebut dalam pembahasan usulul fikhi kecuali untuk memberikan contoh bagi suatu kaidah. Karena kaidah butuh contoh ikhwani fillah. Misalnya tadi kaidah al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Maka kita harus mencari dalil yang terperinci yang di situ berisi perintah. Misalnya idza dakhala ahadukumul masjid, ya, tayyib, yang berupa perintah saja misalnya. Nah, banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa perintah. Di antaranya sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini asalnya memiliki makna wajib, tapi pada sebagian perinciannya ikhwani fillah ya ada yang sunnah. Baik, karena tidak diharuskan seorang harus persis dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih jelas lagi, dalil yang lebih tegas lagi apa? Baik, mencari dalil yang lebih pas, yaitu lebih tegas dalam pembahasan fikih. Pembahasan fikih tentang hukum syar'i yang amali, yang sifatnya amalan. Misalnya tentang puasa. Baik,
idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka puasalah. Menunjukkan bahwasanya puasa itu wajib ketika telah dilihat hilal. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kami, wa kaifiyatil istifadati minha, dan cara untuk mengambil faidah darinya, dari dalil-dalil yang global tadi. Maksudnya apa? Ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dzalik, fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Bagaimana cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil yang umum? Maksudnya yaitu pengetahuan bagaimana cara yastafidul ahkama. Dia ini yaitu orang yang mempelajari usul fikih ini mengambil faedah hukum-hukum tayyib min adillatiha, dari dalil-dalilnya yang umum tadi, bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan penunjukannya. Jadi yang dibahas adalah hukum-hukum lafaz ini apa? Misalnya kata kul, ini lafaz. Apa yang diambil faedah dari kata kul? Oh, kata kul ini memiliki makna umum mencakup semuanya. Dalalatiha, bagaimana penunjukan kata kul ini? Ya berarti memiliki makna umum. Baik. Min umumin wa khususin, ya dari umum atau khusus, wa itlaqin wa taqyid, apakah ini mutlak ataukah ya punya batasan, nasikh atau mansukh, ya dia ini menghapus ataukah telah dihapuskan, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ini juga pembahasan yang sangat penting dalam usulul fiqh ya qanifillah, yaitu bagaimana seseorang mengambil faedah dari dalil-dalil yang global tadi. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Karena sesungguhnya orang yang mempelajari usul fikih tersebut dengan mengetahui bagaimana cara mengambil faedah tadi, dia akan bisa mengambil faedah dari dalil-dalil fikih dan menetapkan hukum-hukumnya. Jadi bisa mengambil faedah dari dalil-dalil fikih tersebut berupa hukum-hukum yang dia tetapkan. Kemudian beliau mengatakan wal muradu biqaulina wa halil mustafid, dan yang dimaksud dengan perkataan kami wa halil mustafid, dan ilmu yang membahas juga tentang keadaan orang yang mengambil faedah tersebut, yaitu ma'rifatu halil mustafidi wa huwal mujtahid, mengetahui ya keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil yang umum tadi, yaitu siapa? Mujtahid. Keadaan mujtahid itu bagaimana? Summiya mustafidan li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama min adillatiha li bulughihi martabatal ijtihad. Dia dinamakan mustafid, orang yang mengambil faedah. Kenapa? Karena dia bisa mengambil faedah dengan sendirinya, ya, yang berupa hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Kenapa dia bisa mengambil faedah yang berupa penetapan hukum dari dalil-dalilnya secara sendiri? Libulughihi martabatal ijtihad, karena dia telah mencapai derajat ijtihad. Dia telah mampu untuk berijtihad, yakni menentukan suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang dia pahami, yang telah sampai kepadanya. Baik. Fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dzalika yubhathu fi usulil fiqh. Maka ya mengetahui mujtahid dan syarat-syarat ijtihad serta hukum ijtihad itu dan yang semisalnya dibahas dalam pembahasan usulul fiqh.
Dari sini kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya pembahasan ushulul fiqh tidak keluar dari 3 hal tadi yang bercabang-cabang menjadi pembahasan yang banyak. Dan dari sini pula kita ketahui bahwasanya ushulul fiqh adalah ilmu yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa mencapai ke derajat ijtihad, untuk bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil yang umum. Oleh karena itulah seseorang yang ingin mempelajari syariat ini butuh untuk mempunyai landasan ilmu ini secara kokoh. Karena seorang dituntut untuk faqih ikhwanifillah terhadap agamanya, memahami agamanya dengan benar dan kokoh dan tidak boleh taklid. Berarti siapa saja yang mempelajari ushulul fiqh berarti dia sedang berjalan menuju ke derajat mujtahid. Walaupun kadar ijtihad seseorang ikhwanifillah berbeda-beda. Tapi kadar ijtihad seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan pemahaman yang dia miliki dan keluasan ilmu yang dia kuasai. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala untuk faedah ushulul fiqh kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang.